Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Hebat yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Kali ini kita bahas tentang PPG lagi, dan kita bahas tentang pembuatan video pembelajaran untuk UKPPG. Nah, untuk UKPPG sendiri ada dua video ya, ada yang berdurasi panjang dan yang editing atau berdurasi yang agak pendek. Nah, sekarang kita akan bahas yang video pendeknya ya teman-teman. Nah, untuk video pendek itu antara 20 menit sampai 30 menit ya. Untuk video yang saya buat ini sekitar 26 menit, teman-teman. Nanti boleh teman-teman lihat ya videonya seperti apa. Yang saya buat itu videonya sangat sederhana, tidak ada games apapun, hanya saya menampilkan gambar di proyektor. Selanjutnya saya memakai media PPT dan juga YouTube ketika memaparkan materi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja lihat videonya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah, baik ya. Sekarang hari apa? Senin. Nah, sekarang kita belajar lagi biologi ya. Biologi. Ini materi baru yang sebelumnya akan Bapak bahas ya. Udah janji nih. Nah, untuk hari ini sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak nanti mau berdoa dulu ya, berdoa bersama-sama dulu, terus nanti di absen dulu. KM-nya siapa? Miftah ya? Sok, berdoa dulu ya. Jika belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita absen dulu ya. Bentar. Kita absen dulu. Coba Agung, ada? Ya, ada. Terus ada Andra, ya. Chandra, Cucun, ya. Ekman, terus Firdaus, hadir. Raihan, Rozan, ada. Saskia ada. Sri, oh izin ya. Berarti dua orang nggak masuk ya, ada yang izin, ada yang sakit. Nah, kita sebelum masuk ke materi, Bapak menayangkan dulu sebuah gambar ya. Ini kira-kira gambar apa sih? Foto apa? Ya, tentang perlombaan ya. Nah, perlombaan. Kita main games dulu ya. Nama gamesnya adalah tes fokus. Oke. Kita lihat gambarnya selama 10 detik ya. So, dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, selesai ya. Sebentar. Nah, ini coba tes dulu nih, kalian fokus nggak? Ada berapa orang tadi? Nah, betul ya, 9. Nah, lagi. Nah, dari gambar ini gambar manusia kan ya? Nah, manusia. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya. Nah, coba kalian lihat deh, bagian tubuh mana yang menurut kalian itu paling kecil, tapi bisa dilihat oleh mata. Coba. Tapi bisa dilihat mata. Apa coba? Gigi, betul. Hidung, telinga, mata. Paling yang kecil, berarti yang paling kecil, rambut ya. Ada lagi nggak? Jari kelingking, betul. Ada lagi? Hidung, boleh lah ya, itu betul semuanya. Tapi kalau pertanyaannya gini, ada nggak sih yang bagian yang paling kecil tapi nggak bisa dilihat mata? Apa? Sel. Selain sel? Atom, iya betul ya. Kecil banget itu ya.
Tapi yang ada di tubuh manusia itu apa yang namanya? Yang ada intinya itu namanya sel, betul. Berarti kita kira-kira mau belajar apa nih hari ini? Nah, itu ya. Kebetulan kita di awal kelas 11 kita akan belajar tentang materi sel ya, gitu ya. Nah, kita nanti belajarnya ini ya. Ada beberapa macam sel, yaitu sel prokariotik dan nanti kita belajar itu. Nah, sebelum ke sana kita sebutin dulu nih tujuan pembelajarannya apa ya, ada dua. Yang pertama, nanti siswa itu dapat menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel prokariotik dan eukariotik. Dan yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi organel sel prokariotik dan eukariotik. Jadi ada dua tujuan yang harus kalian capai. Nah, setelah itu kita pengisian dulu ya. Di sini kita dibagi berapa kelompok? 5 ya. 5 kelompok. Terus kegiatannya apa Pak nanti? Jadi ada beberapa macam kegiatan. Yang pertama ada mengisi LKPD. Terus yang ketiga membuat 5 kelompok ini, udah ya. Terus yang keempat ada kegiatan diskusi dalam pengerjaan LKPD-nya. Terus ada presentasi hasil diskusi yang LKPD-nya nanti dipresentasikan ya per kelompok, sama nanti penarikan kesimpulan. Udah itu. Nah, sebelum ke sini nanti Bapak tayangkan dulu sebuah video ya. Nanti kalian amati. Nah, video ini merupakan informasi yang bisa kalian dapatkan untuk mengisi LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Nah, itu. Nah, coba diamati dulu ya si videonya ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat ya. Ada sel tumbuhan dan sel hewan, namun keduanya memiliki perbedaan. Apa aja ya perbedaannya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Berikut. Nah, paling sampai situ aja ya videonya ya. Nah, karena kalian tadi sudah melihat penjelasan videonya ya, coba sekarang kerjakan LKPD-nya. Silakan kerjakan dari hasil pengamatan video. Nanti Bapak kirim ulang linknya melalui Miftah ya. Kalau enggak, ada juga link materinya nanti. Silakan kalian baca juga ya. Jadi dikirim di grup. Gimana bisa? Jan bisa aja. Bisa ngerjainnya? Bisa? Ya waktunya 10 menit lagi ya. Sok. Udah. Ya udah selesai ngerjainnya udah. Udah. Nah, kalau sudah kita bahas sama-sama ya. Nanti Bapak minta untuk perwakilan tiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil informasi dan data dari materi yang atau video materi yang telah Bapak perlihatkan tadi ya. Nah, ini ada, ini namanya sel apa nih? Nah, prokariotik atau bakteri ya. Nah, coba kelompok 1 sama siapa? Presentasi di depannya nih. Sok ke depan dulu ya.
bawa hasil laporannya. Ya, sok. Langsung dijelasin aja di sini. Sini Pak Jumbo. Mau di sana di sini. Di sini aja, sok. Yang A itu ada dinding sel, fungsinya memberi bentuk tubuh sel. Yang B nukleoid, fungsinya sintesis DNA dan pengaturan sel. Ini dulu. Yang pertama, bukan itu. Yang tabel pertama. Nah, di sini. Dulu. Oh iya, nah ini berarti ya. Sok lanjutin lagi. Yang C kapsul, fungsinya melindungi sel bakteri dari lingkungan luar. Yang D membran plasma, fungsinya untuk memisahkan dari luar dan dalam sel. Yang E mesosom, fungsinya untuk menghasilkan energi. Yang F ribosom, fungsinya untuk menghasilkan protein. Yang G sitoplasma, fungsinya untuk tempat organel sel berada. Yang H flagel, fungsinya untuk alat gerak. Ya, semuanya sama? Ada yang beda nggak? Sama ya. Udah duduk lagi. Makasih ya, Adri ya. Oke, jadi ini namanya sel bakteri atau prokariotik ya. Nanti kita bandingkan nih sama yang selanjutnya, sel yang kedua apa? Prokariotik ya. Kelompok 2 mau presentasinya? Sok sini ke depan. Ya. Nukleus fungsinya sintesis DNA dan mengatur aktivitas sel. Ya. Retikulum. Retikulum yang mana? Yang halus. Ini. Yang B. Ya. Nah, terus. Pembentukan lemak dan karbohidrat. Terus yang C-nya retikulum endoplasma kasar. Nah, ini. Ya, terus. Yang kasar di luar ya, Yang sebelah sini ya. Jadi ada titik-titiknya ribosom. Sok lanjutin Jan. Flagel. Terus sebagai alat gerak, terus lisosom, pencernaan intrasel, sentriol, berperan dalam pembelahan sel. Terus G, peroxisom, melindungi sel dari H2O2 bersifat racun. Mikrotubulus, alat kontraksi dan penahan tegangan pada sel. Terus mitokondria, menghasilkan energi dan respirasi sel. Terus membran sel, pertukaran gas dan pelindung. Terakhir badan Golgi melakukan sekresi sel dan membuat vesikula. Ya. Semuanya sama? Sama ya. Nah, coba sekarang ke sel hewan. Sama siapa? Kelompok 3 ya? Sama siapa? Ke depan. Sok Jidan. Yang C ada nukleus, fungsinya pembentukan DNA dan mengatur segala aktivitas sel. Untuk yang D, retikulum endoplasma kasar, fungsinya untuk mengangkut hasil sintetis protein. Yang E, sitoplasma, fungsinya tempat organel sel berada. F, badan Golgi, fungsi melakukan sekresi sel dan membuat vesikula. G, mitokondria, fungsinya penghasil energi dan respirasi sel. H, vakuola, fungsinya untuk tempat cadangan makanan. Dan yang terakhir I, plastida, fungsinya membantu dalam proses fotosintesis. Oke, udah ya. Nah, kira-kira bedanya apa sih dari bakteri nih? Gak dari gambar aja. Bedanya apa sih? Dari sel merah, Strukturnya ya, sama bentuknya juga beda ya. Kalau bagian dalamnya beda nggak organelnya? Ada yang sama. Kalau antara sel hewan dan tumbuhan bedanya apa coba? Cung. Apa? Sentrosom. Nah. Ada lagi? Betul ya. Ada lagi? Ya, tuh. Jadi warna hijau. Ada lagi? Tuh yang di tengah besar tuh apa? Nih, iya betul, dinding sel ya. Dinding selnya betul. Yang ininya nih, apa nih? Nih,
Nih, ini nggak punya ya. Nah, jadi itu bedanya ya, beberapa perbedaan antara sel hewan sama sel tumbuhan. Nah, coba sampai sini ada satu pertanyaan dulu deh. Ada nggak yang mau nanya? Satu orang dulu. Ada yang mau nanya? Yuk, Cung. Ini kelompok ini dulu ya, sok. Siapa? Manusia itu maksudnya sel apa, Pak? Kalau manusia kan berarti mamalia ya. Nah, berarti mamalia itu masuknya kemana? Hewan. Jadi masuknya ke hewan, gitu ya. Apa? Sama kayak gitu. Sama. Ada lagi tentang organelnya mungkin yang mau ditanyakan? Cung? Ya, Sokwan, apa? Nah, ini ya RE kasar tadi ya disebutkan ada RE halus. Kita lihat lagi. RE itu apa? Singkatan apa? Ya, betul ya. Jadi letaknya di mana? Di sebelah? Sini ya. Ini ya. Retikulum itu. Ada dua, ada yang kasar sama yang halus. Emang di situ perannya. Karena dia itu fungsinya, jadi gini tadi pertanyaan sobat, kenapa sih dibagi dua? Karena dia itu memiliki struktur yang beda. Kalau RE kasar itu, dia punya yang namanya nukleus, jadi ada bintik-bintiknya. Nah ini nih, bintik-bintik ini kecil-kecil. Itu yang bintik-bintik itu apa? Ribosom namanya ya. Kalau yang halus, nah yang halus itu nggak punya ribosom. Nah, jadi disebutnya RE halus. Kayak bintil-bintil gitu ya. Nah, terus fungsinya apa? Karena dia ada ribosom, coba cek deh ribosom fungsinya apa coba. Ribosom. Pada sel hewan coba cek. Apa? Menghasilkan protein. Kalau RE halus, fungsinya apa? Lemak sama karbohidrat ya. Nah, karena di RE kasar itu ada ribosomnya, jadi hasil proteinnya itu diambil, diangkut sama si RE kasar tuh, gitu. Jadi fungsi RE kasar itu sebagai transfer atau mengangkut hasil apa coba di situ? Hasil pembentukan protein, gitu ya. Nah, ada lagi yang mau tanya? Ya, Ilham. Nah, sebetulnya untuk mitokondria, bagus ya pertanyaannya. Kalau mitokondria itu sebetulnya ada di semua organ, di semua jaringan, tapi yang banyak itu di bagian otot ya. Karena fungsi mitokondria apa? Coba cek lagi LKPD-nya. Fungsinya apa coba? Respirasi, betul. Buat apa lagi? Menghasilkan energi, ya betul. Jadi kenapa sih letaknya di otot? Karena untuk menghasilkan energi, karena kan otot buat gerak ya. Nah, jadi dia itu banyaknya di situ. Pak, kalau di telinga, di mata ada, tapi nggak sebanyak di bagian, misalkan paha suka pakai jalan gitu ya. Kalau nggak di bagian sini nih suka pakai angkut-angkut barang misalkan. Nah, jadi banyaknya di situ. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah ya, cukup ya? Tidak ada ya? Nah, yang selanjutnya kita ke tahap pembuktian ya. Pembuktian itu sebelah sini nih. Ini kelompok berapa nih yang belum tadi? Oh ini ya, sok. Jadi pembuktiannya apa nih? Dari hasil data yang kalian dapatkan dari video ya. Mau sama siapa? Dijelasin nih. Sok, di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil kerja kelompok kita. Pembuktian ada data yang telah didapatkan jelaskan perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kaitkan kembali dengan dugaan atau jawaban sementara yang telah kalian rumuskan pada identifikasi masalah. Perbedaan yang terlihat dari hasil pengamatan antara sel prokaryotik dan eukaryotik adalah pada struktur lapisan inisial dan inisial pada sel prokaryotik ini inti sel bentuknya tidak beraturan karena tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukaryotik bentuknya inti sel bulat karena memiliki membran inti. Ya, silakan duduk dulu.
Keduanya beda ya? Beda nggak? Beda. Bedanya coba review lagi. Bentuk, struktur, terus apa? Jadi intinya kalau misalkan prokariot tadi ya, sebetulnya nih ini di kolom yang pertama ada tidaknya membran inti, sebetulnya itu intinya. Kenapa sih sel itu dibagi dua, ada prokariot, ada eukariotik? Itu karena dibedakan berdasarkan apa? Ada tidaknya membran inti ya. Gitu. Nah, sampai sini kita akan membuat kesimpulan ya. Kesimpulan. Nah, coba kan tadi udah ada yang buat kesimpulan ya. Nah, buat kesimpulan. Takutnya ada perbaikan, Bapak kasih waktu 5 menit dulu ya. Sok, 5 menit buat menyimpulkan semuanya. Nanti Bapak tanya secara acak untuk presentasi yang kesimpulannya ya. Silakan. Diskusikan dulu kesimpulannya apa nih dari semua materi yang telah kita pelajari. Coba. Oke, kesimpulannya udah dibuat? Nah, kita langsung bahas aja ya. Coba Bapak tunjuk yang kelompok paling belakang ya, yang perempuan tuh ya. Kesimpulannya apa coba dari materi yang kita pelajari? Berdiri aja di situ, Sob. Sok apa? Ya, betul ya. Jadi betul. Jadi kita itu tadi kesimpulannya adalah sel itu dibagi dua, ada prokariotik, ada eukariotik. Kalau prokariot, contohnya katanya sel bakteri ya. Kalau eukariot itu dibagi dua, ada sel hewan, ada sel tumbuhan, gitu ya. Itu contohnya banyak juga. Ada yang beda nggak kesimpulannya? Nah, sok boleh. Terbagi dua, prokaryotik dan eukaryotik. Untuk kedua jenis sel tersebut dibedakan karena ada atau tidaknya membran inti. Nah, betul ya. Jadi melengkapi kesimpulan yang tadi sebetulnya ya. Jadi kenapa sih dibagi dua katanya, kata Narendra? Karena ada tidaknya membran inti gitu ya. Jadi si sel itu dibagi dua. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada? Cukup. Oke, terakhir kita refleksi. Coba tadi setelah kita belajar ini, perasaan kalian apa sih? Coba Cung. Siapa yang mau Cung? Ayo. Apa? Coba. Cung dulu. Ya, sok tidak. Sangat menyenangkan. Ya, Jun, apa lagi? Ya, apa? Ada lagi nggak? Ya, ya baik ya. Refleksinya luar biasa sekali ya. Terus sekarang kita review sedikit ya. Untuk review tadi kita belajar tentang sel ya. Sel itu terbagi menjadi coba apa aja? Kenapa dibagi dua? Karena ada tidaknya. Contoh dari sel prokaryotik apa? Bakteri. Kalau eukaryotik, sel hewan sama tumbuhan. Bedanya apa? Sel hewan sama sel tumbuhan? Dari bentuknya. Ya. Ya, itu ya. Betul ya. Jadi ada berbagai macam materi yang kita pelajari hari ini, tapi khususnya ke bagian struktur dan fungsi organnya. Paling sampai situ dulu belajarnya sama Bapak hari ini ya. Udah ini belajar apa kalian? Matematika. Matematika. Oh ya, nanti minggu depan kita praktek di lab ya. Prakteknya ini pengamatan sel epidermis. Kulit.
Epidermis apa? Kelompoknya itu tetap aja itu. Epidermis itu gitu. Pengamatan sel tumbuhan sama sel hewan ya. Jadi nanti kita pengamatannya itu sel bawang ya, pada bawang merah sama epitel bagian rongga mulut ya. Jadi apa? Ya, nanti ke lab pakai mikroskop. Pernah ke lab belum? Pernah ke lab? Selama kalian di sekolah? Pernah, ya, bagus. Nanti biar kita ke lab lagi ya. Nanti ini yang perlu dibawa, coba sambil catat ya. Untuk kelompoknya tetap ini. Nanti praktikumnya dua pengamatan ya. Yang dibawa adalah satu bawang merah, 2 siung aja ya. Dua siung, terus silet. Silet satu aja, jangan satu dus ya, satu aja. Boleh. Cutter boleh. Cutter boleh. Tapi jangan pisau ya, pisau kegedean, nanti takutnya ketika membelahnya kurang tipis. Jadi harus tipis nanti. Terus yang kedua, bawa ini tusuk gigi. Tusuk gigi. Dah. Ada pertanyaan? Aduh ya. Ya paling untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah tayangkan video pembelajaran saya ketika di kelas ya. Video tersebut saya upload untuk ujian UKPPG. Nah, pada video yang teman-teman lihat tadi, sebetulnya videonya sangat simpel gitu ya. Tapi sesuai dengan RPP yang saya buat. Intinya itu ya teman-teman, RPP yang teman-teman buat itu harus sesuai dengan apa yang teman-teman lakukan. Jadi tidak harus wah gitu ya videonya, yang penting sesuai dengan ketentuan. Nah, bahkan ada teman saya yang ketika pembelajaran itu mati lampu teman-teman. Jadi materi yang disampaikan agak terhambat tuh. Beberapa menit, sekitar setengah jam ya. Jadi siswa diam dulu gitu. Ya, tapi tetap aja walaupun videonya ada kendala gitu ya. Pembuatan videonya ada kendala. Tetap dinyatakan lulus teman-teman, teman saya itu. Intinya dalam pembuatan video yang penting kita membuat videonya, jangan sampai salah upload ketika kita menautkan linknya, itu yang paling penting. Karena pada dasarnya penguji itu kan manusia teman-teman, jadi masih punya hati nurani, pasti masih bisa berbaik hati kepada kita. Dan kalau bisa lebih dimaksimalkan lagi ya teman-teman, mungkin ini adalah sebagai contoh sederhana saja untuk video pembelajarannya, dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman agar bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja dulu untuk pemaparan video kali ini. Jangan lupa channelnya di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.